Halo, siang semua. Kembali lagi bersama gue. Kita bakal bahas market update. Oke, gimana kondisi market crypto sekarang ini? Overall kita lihat semuanya merah ya. Kalau kita lihat dari 1 minggu terakhir, ada beberapa yang memang di sini masih hijau seperti Aster ya, yang paling gede XPL dan FLR ya. Cuman kalau kita lihat nih dari grup internal kita sendiri, kita udah catch ya mayoritas dari yang hijau tadi ya, seperti Aster, XPL itu kalian bisa cek dan kalian bisa join di sini juga nih. Gue mau ngelihat ke posisi SPX terlebih dahulu karena yang namanya market crypto itu biasanya nggak jauh-jauh dari keadaan US ekonomi. Nah, ini kondisi SPX terakhir ya. Kondisi SPX terakhir sesuai dengan plan kita ya, seperti market update ya, yang udah gue sampaikan sebelumnya. Kalau kita lihat dia udah break ya area resistance sebelah sini. Nah, kemudian cara trend juga ini sebenarnya masih bullish nih. Kalau kita panjangin lagi, ini masih berada di area diagonal trendline. Nah, kemungkinan skenario-nya bisa kita lihat ya. Kalau kita lihat pattern-nya nih, setelah SPX yang melakukan breakout ya dari area resistance sebelumnya, kemungkinan besar akan terjadi konsolidasi terlebih dahulu baru dia run up lagi ya. Kalau kita lihat sekarang area support untuk SPX ini ada di area sekitaran sini nih. Area sebelah sini ini kemungkinan bakal jadi area support. Skenario yang mungkin bisa kita lihat seperti ini ya untuk SPX sendiri, bisa jadi ya setelah breakout dia bakal konsolidasi terlebih dahulu baru nanti mulai ya melanjutkan kenaikannya. Bisa sampai ke level ya bisa jadi 7.000 ya dalam waktu dekat ini ya. Mungkin di sekitaran sini ya. Oke, nextnya coba kita intip ke XAU terlebih dahulu atau gold ya. Untuk gold sendiri ini dari call ya yang udah early banget di awal September kemarin atau di akhir Agustus kemarin. Gold itu masih berada di range area sekitaran sini nih, di area 3.300. Sekarang udah di 3.759. Kalian bisa hitung sendiri sebenarnya upside-nya itu udah berapa persen ya. Nah, kalau kita tarik ini udah lebih dari 7% ya di area sekitaran sini nih. Ini udah lebih dari 7%. Nah, kalau kita tarik ya exact-nya itu mungkin sekitar hampir 10%-an ya. Nah, ini udah 12%-an nih dari bottom call ya atau dari pre-breakout call ya yang udah gue sempat sampaikan di market update sekitar akhir Agustus atau awal September kemarin. Gold quite bullish, belum ada tanda-tanda bahwa gold ini ada rem. Menurut gue pribadi gold masih tetap akan berlanjut ya, cuman kita tetap butuh lihat ya di lower time frame. Nah, kalau kita lihat ya di lower time frame, sebelumnya juga udah gue bottom call lagi ya di area sekitar sini sewaktu dia masih konsolidasi dan udah naik sekitar 2%-an. Nah, gimana sekarang keadaan gold ya? Gue coba clear dulu. Nah, gold sekarang kemungkinan bakal konsolidasi juga ya, seperti pattern-pattern sebelumnya. Gold kemungkinan bakal konsolidasi dulu di rentang area sebelah sini, ya kan? Ya, petanya mungkin mirip kayak gini lah ya. Mungkin nanti kita bakal ngelihat gold itu melakukan false breakout terlebih dahulu, terus balik lagi ke range sini, terus kemudian konsolidasi, baru akhirnya ya kita bisa ngelihat gold itu bakal run up lagi nih, melanjutkan kenaikan bisa sampai level ke, ya kalau kita lihat level psikologisnya mungkin di area 4.000 itu juga masih cukup oke ya buat gold ya. Sementara gold masih quiet bullish ya, buat yang udah punya exposure mungkin di awal tahun gitu kan, atau pas di tahun 2024, gold menurut gue masih cukup bullish ya, apalagi sampai mungkin pertengahan Q2 2026, apalagi dengan potensi ya akan terjadinya red cut ya mungkin sekitar 3-4 kali lagi gitu. Oke, nextnya mungkin kita bisa lanjut ya untuk ngelihat posisi Bitcoin sekarang kayak gimana nih. Oke, gue ngelihat skenario Bitcoin seperti ini ya kurang lebih ya. Sekarang Bitcoin itu lagi ngebentuk yang namanya wave 5 ya kalau gue lihat ya. Dia udah melewati wave 1, wave 2, wave 3, sekarang lagi di wave 3 dan sekarang mungkin menuju ke wave 4 terlebih dahulu. Nah, ada chance sebenarnya Bitcoin akan pullback dulu ya ke wave 4 terus baru melanjutkan penurunan ke wave 5 ya. Karena kalau kita lihat sendiri ini wave 5 ini juga merupakan area bullish order box sebelah sini ya. Kalau kita lihat harusnya nanti ketika nanti mendapat di wave 5 ya, kita bisa ngelihat ya run up yang cukup signifikan. Dan kalau kita lihat juga ya based on time based analysis yang udah gue hitungin itu sekitar week 2 awal mungkin ya, kita bisa ngelihat ya Bitcoin bakal recover ya. Ya bisa jadi dia nanti bakal menyentuh area wave C di sini ya, antara area 111.000 sampai ke area 114.000. Kalau misal nih Bitcoin ya belum bisa ya flipping di atas area sini ya atau di atas area wave 2 sebelah sini, nah kita tetap bakal mungkin ya mengalami penurunan jauh lebih lanjut ya ke bawah. Cuman hal ini belum bisa gue pastiin ya, gue tetap butuh ngelihat ya data-data nextnya itu kayak gimana. Cuman untuk sementara yang gue lihat adalah seperti ini ya. Ya bisa jadi nanti kita akan sweep terlebih dahulu ya, Bitcoin akan sweep terlebih dahulu ke wave 5 gini ya, terus naik baru recover nih di sekitaran week 2 ya, week 2 Oktober nanti, dan kemudian dia bakal melanjutkan ya kenaikannya ya sampai ke wave C dan sampai ke area yang gue tandain kuning sebelah sini. Ini kalau kita lihat dari sisi lower time frame di H4 ya. Nah, Bitcoin ya kalau kita lihat sekarang ada di area bullish order block. Harusnya kita bisa berekspektasi bahwa ya beberapa hari ke depan mungkin kita akan melihat Bitcoin recover terlebih dahulu ya menuju area bullish order block sebelah sini ya, bearish order block sebelah sini, baru mungkin ya dia melanjutkan penurunannya karena harusnya kita bisa dapat nih area bearish order block sebelah sini nih akan terjadi rejection yang cukup kuat. Ya kalau enggak itu bagus banget gitu ya. Nah, skenario nya tetap sama ya seperti di daily tadi. Tetap kalau kita lihat ya kemungkinan akan mengunjungi wave 5
di area sekitar sini nih, ya kan. Kalaupun misalnya nanti nggak mengunjungi, ya itu bagus banget gitu kan. Cuman kalau gue lihat ya dari skenario ini kita bisa ngeliat bahwa wave 5 ini ada potensi buat dikunjungin ya. Kemudian ngebentuk yang namanya ABC ya, buat recover terlebih dahulu di sekitaran ya week 2 awal Oktober. Ya ini so far untuk Bitcoin ya. Oke, nah kenapa gue bisa bilang nanti mungkin bisa aja ya Bitcoin itu sweep ya ke area bawah ya 180.000 atau mungkin mendekati area 105 ya sampai 106. Karena kalau gue pribadi ngelihat area bawah sini ya, di bawah area atau di dekat area 180.000 ya, mungkin 107.000 sampai 108.000. Ya ini ada potensi sebenarnya liquidation ini bakal kita hit ya. Meskipun gue bilang sekali lagi yang nggak ada jaminan ya, area 105.000 ini bakal visit karena memang nggak ada liquidation ya. Cuman secara price action kita bisa lihat bahwa itu adalah area bullish order block. Ya hopefully sebenarnya kita bisa sweep aja nih sampai ke level 107 sampai 108.000 doang. Nggak harus sampai ke 105 sampai ke 104.000. Ya ini untuk Bitcoin ya. Kalau kita lihat dari sisi liquidation heatmap. Nah kemudian gimana nih? Kalau kita lihat dari sisi altcoin ya, di sini gue bakal ngeliat posisi others. Others sekarang berada di area supportnya. Ini memang kalau kita lihat ya secara price action harusnya ini ada potensi bounce sebenarnya untuk others sendiri. Karena ini merupakan area support ya, area support sebelumnya dan merupakan area konsolidasi yang cukup lama ya. Nah kalau kita lihat ya bisa jadi nanti untuk others ini sendiri ini akan ada chance ya dia bakal pullback ya ke area 0,5 sama 0,618 ya mungkin ya. Di sekitaran area yang gue tanding sebelah sini. Short term ya kita bisa lihat ya others bakal visit nih ke area sini kembali atau ke area 306 sampai 313 ya. Selama sebenarnya area support ini ya nggak jebol ke bawah ya. Kalau area support ini jebol, nah potensi selanjutnya bisa menguji sampai ke area sini nih 260 billion ya atau sampai ke 246 billion. Jadi untuk others sendiri ya atau altcoin ini kalian tetap harus hati-hati gitu. Nah ini untuk Bitcoin dominance ya, karena nggak lengkap kita bahas soal others ya atau altcoin tanpa kita ngeliat Bitcoin dominance. Bitcoin dominance kalau kita lihat sebenarnya secara trend ini masih bearish ya, atau kalau kita lihat untuk altcoin sebenarnya ini bullish ya. Nah sebenarnya selama ya Bitcoin dominance nggak flipping ya, dan salah sini kita masih bisa ngelihat ya Bitcoin dominance akan terus turun ya. Nah kalau gue ngelihat ya sebenarnya Bitcoin dominance ini ada chance ya dia akan revisit ya kembali ke area support sekitar sebelah sini, karena ya jika kita lihat ya candle sebelah sini ini yang dinamakan deviation ya, dia seolah-olah mau breakout ke atas seolah-olah valid gitu dan ternyata dia justru malah return to origin gitu ya. Dengan kondisi kayak gini ya gue bisa ngelihat ya ada potensi bahwa Bitcoin dominance akan dites kembali nih ke area support sebelah sini. Kalau misal Bitcoin dominance ya nanti bisa break ya di area bawah sini gitu ya dan bertahan gitu, nah kita bisa ngelihat bahwa nanti Bitcoin dominance ada potensi sebenarnya buat visit ke area mana ya, area terdekat di area sekitar sini 56,71%. Jadi untuk altcoin sendiri gue ngelihat ya ini masih ada ya untuk short term ya potensi bullish ya dengan melihat keadaan Bitcoin dominance seperti ini. Oke, segitu aja ya market update dari gue. Jangan lupa ya buat subscribe dan nyalakan lonceng biar kalian itu dapat ya market update dari gue. Jadi ketika gue ada market update kalian langsung tahu tuh. Dan jangan lupa juga nih join ke grup Discord ini, link ada di bio biar kalian apa ya, biar kalian bisa dapat informasi real time dari gue pribadi sendiri kan. Dan kalian juga bisa diskusi nih sama teman-teman di dalam. Segitu aja dari gue. Thank you.